Pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN kembali ditangkap polisi. Pelaku berperan sebagai tim pemantau ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ini apa ini? Biru. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Petugas gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Canisari, Semarang, Jawa Tengah. Namun, saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendangrejo, Nyatnyono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS pun tak berkutik saat bertemu petugas. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Saat ini, RS dan ke-14 pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Saudara RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT. Nah, ini perannya yang dilakukan. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi membakar sebuah bangunan restoran di wilayah Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Api dengan cepat melalap lantai 2 bangunan. 4 penghuni gedung yang berada di lokasi sempat melihat asap di bagian dapur dan mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Petugas damkar menerima laporan mengerahkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Api berhasil dijinakkan setelah 3 jam petugas berjibaku. Sementara kobaran api juga melahap sejumlah bangunan di Jalan Bangka Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas Gul Karmat yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya padamkan api. Akibat kebakaran, 4 kios hangus dan 1 orang alami luka bakar dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Meski sempat alami kesulitan air, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 15 unit mobil pemadam. Diduga api berasal dari gas bocor dari salah satu kios. Dari Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan uang hasil judi online disita polisi. Dalam kasus ini, polisi membekukan hampir 1.000 rekening dengan total dana yang disita dan dibekukan mencapai 154 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63 miliar 711 juta 906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Tim iNews melaporkan. Seorang wanita pengelola arisan bodong ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan di Lamongan, Jawa Timur. Total kerugian korban akibat perbuatannya diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Pengelola arisan
arisan bodong Elda Nura Zilawati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lamongan. Dalam pemeriksaan, Elda mengaku telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 144 anggota arisan. Total kerugian korban mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah ratusan korban melapor ke Mapolres Lamongan pada 3 Agustus 2025. Tersangka sempat mangkir 2 kali saat dipanggil polisi hingga akhirnya ditangkap di Bandara Juanda. Pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di Bandara Juanda Surabaya, yang mana yang bersangkutan akan meninggalkan Indonesia ke Malaysia. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda motor, uang tunai ratusan juta rupiah, serta sejumlah tas bermerek. Tidak hanya itu, petugas juga menyita sebuah paspor yang diduga akan digunakan untuk melarikan diri ke luar negeri. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. 2 pelaku pembunuhan pemuda yang jasadnya ditemukan mengapung di sungai di Jember, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Sementara sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan terapung di Sungai Kanal Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah penyelidikan, korban yang berinisial AR ternyata dibunuh 2 sepupunya. 2 pemuda berinisial SP dan MNS akhirnya ditangkap anggota Polres Jember. Peristiwa pembunuhan terjadi saat 2 pelaku dan korban pesta miras di pinggir sungai. Saat mabuk berat, korban berteriak-teriak hingga membuat kedua pelaku geram. Korban akhirnya dianiaya kemudian dibuang ke sungai. Tubuhnya kemudian ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ironisnya, kedua pemuda itu justru melaporkan ke polisi jika sepupunya itu meninggal karena hanyut di sungai. Akhirnya tersangka mendorong korban ke tengah sungai untuk mengalihkan bahwa seolah-olah korban meninggal dunia. Logisnya, besoknya kedua tersangka ini ikut melaporkan ke Polsek Buker bersama ibunya. Demikian. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga menyita barang-barang korban seperti jaket, kaos, dan sepeda motor korban. Atas ulahnya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur babak belur dihajar warga usai kepergok melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos. Sementara seorang imam masjid dianiaya pria saat memimpin sholat subuh. SO, seorang pria pegawai Dinas Pendapatan Daerah di Spenda, Gadungan ini jadi bulan-bulanan warga usai melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram mengeroyok pelaku hingga babak belur. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Orang datang minta KTP KK dan menyatakan untuk didaftarkan ke dapat bansos, ini penipu. Jadi ini pakai kartu nama juga cuma palsu. Awalnya pelaku mendatangi sejumlah rumah warga dengan mengaku sebagai pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Pelaku meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa ini, sementara terduga pelaku ditahan di Mapolres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.